Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Teranda Haji Asyani Abu MPD dan Ibu Syarifah Suryana SPD MPD selaku dosen mata kuliah media pembelajaran. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan materi pembelajaran berbasis web atau internet. Perkenalkan, saya Arni Idam sebagai moderator dan pemateri, teman saya Radiatul Asisa sebagai pemateri dan Rani Hafizah sebagai pemateri. Langsung saja, materi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu konsep pembelajaran berbasis e-learning. Learning merupakan suatu jenis belajar mengajar yang memungkinkan tersampaikannya bahan ajar ke siswa dengan menggunakan media internet atau media jaringan komputer lain, atau proses pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang biasa disebut TIK secara sistematis dengan mengintegrasikan semua komponen pembelajaran termasuk interaksi pembelajaran lintas ruang dan waktu dengan kualitas yang terjamin. E-learning tidaklah sama dengan pembelajaran konvensional. E-learning memiliki karakteristik yaitu interaktivitas atau interactivity. Tersedianya jalur komunikasi yang lebih banyak, baik secara langsung seperti chatting atau messenger, atau secara tidak langsung seperti forum, mailing list atau buku tamu. Yang kedua, kemandirian, independence. Fleksibilitas dalam aspek penyediaan waktu, tempat, pengajar, dan bahan ajar. Hal ini menyebabkan pembelajaran menjadi lebih terpusat kepada siswa atau student centered learning. Yang ketiga itu aksesibilitas. Sumber-sumber belajar menjadi lebih mudah diakses melalui pendistribusian di jaringan internet dengan akses yang lebih luas daripada pendistribusian sumber belajar pada pembelajaran konvensional. Yang keempat yaitu pengayaan. Kegiatan pembelajaran, presentasi materi kuliah, dan materi pengayaan memungkinkan penggunaan perangkat teknologi informasi seperti video streaming, simulasi, dan animasi. Nah, dari keempat karakteristik yang telah disebutkan dapat diketahui akan perbedaan antara pembelajaran konvensional dan pembelajaran e-learning. Pembelajaran berbasis web bisa menjadi pembelajaran yang menyenangkan, memiliki unsur interaktivitas yang tinggi, menyebabkan peserta didik mengingat lebih banyak materi pembelajaran, serta mengurangi biaya-biaya operasional yang biasanya dikeluarkan oleh peserta didik untuk mengikuti pembelajaran konvensional. Pembelajaran berbasis web dianggap telah memberikan fleksibilitas terhadap kegiatan pengaksesan materi pembelajaran. Dengan adanya web pengantaran materi pembelajaran kini telah tidak bergantung lagi pada medium fisik seperti buku atau CD-ROM, akan tetapi berbentuk data digital yang biasa diuraikan melalui berbagai perangkat elektronik seperti komputer, smartphone, dan lain sebagainya. Baik, materi selanjutnya yaitu sejarah dan perkembangan e-learning. E-learning pertama kalinya diperkenalkan oleh Universitas Illinois di Urbana-Champaign dengan menggunakan sistem instruksi berbasis komputer atau Computer Assisted Instruction dan komputer bernama Plato. Sejak itu, e-learning mengalami perkembangan dari masa ke masa. Tahapan-tahapan e-learning yaitu tahun 1990, era Computer Basic Training di mana sudah mulai muncul aplikasi e-learning yang berjalan dalam PC standalone ataupun berbasis CD-ROM Yang kedua yaitu tahun 1994, seiring dengan diterimanya CBT oleh masyarakat. Sejak tahun 1994 CBT muncul dalam bentuk paket-paket yang lebih menarik dan diproduksi secara massal. Nah, tahun berikutnya yaitu 1997 LMS, Learning Management System. Seiring dengan perkembangan teknologi internet, masyarakat di dunia mulai terkoneksi dengan internet. Baik, tahun selanjutnya itu tahun 1999 sebagai aplikasi e-learning berbasis web. Perkembangan LMS menuju aplikasi e-learning berbasis web berkembang secara total baik untuk pembelajar atau learner maupun administrasi belajar mengajarnya. Nah, itulah materi
yang sempat saya sampaikan, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Radiatul Aziza dengan materi prinsip-prinsip pembelajar berbasis web. Terima kasih. Materi selanjutnya yang keempat yaitu prinsip-prinsip pembelajaran berbasis web atau internet, di mana prinsip-prinsip pembelajaran ini terbagi atas 3, yaitu interaksi, yang kedua ketergunaan, dan yang ketiga relevansi. Nah, adapun interaksi itu sendiri berarti kapasitas komunikasi dengan orang lain yang tertarik pada topik yang sama atau menggunakan pembelajaran berbasis web yang sama. Dalam lingkungan belajar, interaksi berarti kapasitas berbicara baik antar peserta maupun antara peserta dengan instruktur. Interaksi membedakan antara pembelajaran berbasis web dengan pembelajaran berbasis komputer. Yang kedua yaitu ketergunaan. Nah, yang dimaksud dengan ketergunaan yaitu bagaimana siswa mudah menggunakan web. Terdapat 2 elemen penting dalam prinsip ketergunaan ini, yaitu konsistensi dan kesederhanaan. Intinya adalah bagaimana pengemban pembelajaran berbasis web itu menciptakan lingkungan belajar yang konsisten dan sederhana, sehingga siswa tidak mengalami kesulitan baik dalam proses pembelajaran maupun navigasi konten. Yang ketiga yaitu relevansi. Relevansi diperoleh melalui ketepatan dan kemudahan. Setiap informasi dalam web hendaknya dibuat sangat spesifik untuk meningkatkan pemahaman pembelajar. Nah, hal ini melibatkan aspek keefektifan desain konten serta kedinamisan pencarian dan penempatan konten atau materi. Materi selanjutnya atau materi yang kelima yaitu internet sebagai sumber belajar. Peranan internet dalam pendidikan sangat menguntungkan karena kemampuannya dalam mengelola data dengan jumlah yang sangat besar. Karena internet merupakan sumber informasi utama dan pengetahuan, maka melalui teknologi ini kita dapat melakukan beberapa hal, yaitu diantaranya yang pertama, penelusuran dan pencarian bahan pustaka. Yang kedua, memberi kemudahan untuk mengakses apa yang disebut dengan virtual classroom ataupun virtual university. Dan yang ketiga yaitu pemasaran dan promosi hasil karya penelitian. Dari beberapa kegunaan seperti di atas itu, kita dapat diperluas bergantung pada peralatan komputer yang dimiliki, jaringan dan fasilitas telepon yang tersedia, serta provider yang bertanggung jawab agar penggunaan jaringan komunikasi dan informasi tersebut tetap dapat terpelihara. Materi selanjutnya yaitu internet untuk manajemen pembelajaran. Learning Management System atau LMS atau Content Management System atau CMS dikenal sebagai Virtual Learning Management atau VLE, merupakan aplikasi perangkat lunak yang digunakan oleh pendidik baik di sekolah ataupun di perguruan tinggi atau universitas sebagai media pembelajaran online berbasis web atau e-learning. Dengan menggunakan CMS, dosen atau guru dapat mengelola program atau kelas dan bertukar informasi dengan siswa, dan hal ini dapat untuk memicu fenomena information superhighway. Nah, adapun fitur-fitur yang digunakan di CMS atau Content Management System itu ialah pengelola akses pengguna atau user, pengelolaan course, pengelolaan bahan ajar atau research, pengelolaan aktivitas atau activity, pengelolaan nilai atau grades, penampilan nilai dan transkrip, pengelolaan visualisasi e-learning sehingga bisa diakses dengan web browser. Baik, itulah tadi materi yang telah disampaikan oleh teman saya Radiatul Aziza. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya Rani Hafizah. Dengan ini dipersilahkan.
Baik, selanjutnya yaitu membahas tentang kelebihan dan kekurangan pembelajaran berbasis e-learning ini, yaitu pertama, tersedianya fasilitas e-moderating di mana guru dan siswa dapat berkomunikasi secara mudah melalui fasilitas internet. Kedua, yaitu guru dan siswa dapat menggunakan bahan ajar atau petunjuk belajar yang struktur dan terjadwal melalui internet. Ketiga, yaitu siswa dapat belajar atau mereview bahan perkuliahan setiap saat dan di mana saja kalau diperlukan, mengingat bahan ajar tersimpan di komputer. Dan keempat, bila siswa memerlukan tambahan informasi yang terkait dengan bahan yang dipelajarinya, ia dapat melakukan akses di internet secara lebih mudah. Kelima, baik guru maupun siswa dapat melakukan diskusi melalui internet yang dapat diikuti dengan jumlah peserta yang banyak. Kemudian yang keenam, yaitu perubahannya peran siswa dari yang biasanya pasif menjadi aktif dan lebih mandiri. Yang terakhir itu relatif lebih efisien. Misalnya mereka yang telah belajar di perguruan tinggi jauh dari sekolah atau perguruan tinggi. Adapun kekurangan e-learning ini, pemanfaatan internet untuk pembelajaran e-learning juga tidak terlepas dari berbagai kekurangan. Berbagai kritik menurut Berlin 2001 dan BEM tahun 1997 di antara lain, yaitu pertama, kekurangannya internet ini bisa memperlambat terbentuknya nilai dalam proses pembelajaran. Yaitu kedua, kecenderungan mengabaikan aspek psikomotorik atau aspek sosial dan sebaliknya mendorong tumbuhnya aspek komersial. Ketiga, yaitu proses pembelajaran cenderung ke arah pelatihan daripada pendidikan. Dan keempat, perubahan para guru dari yang semulanya menguasai teknik pembelajaran konvensional kini juga dituntut mengetahui teknologi pembelajaran yang berbasis pada ICT. Kelima, siswa yang tidak mempunyai motivasi belajar yang tinggi cenderung gagal. 6. Tidak semua tempat tersedianya fasilitas internet atau jaringan. Ketujuh, kekurangannya tenaga yang mengetahui dan memiliki keterampilan yang mengoperasikan internet. Kedelapan, yaitu kekurangannya profesional dalam hal penguasaan pemrograman komputer. Selanjutnya yaitu fitur e-learning. Menurut Onet Purbo, ada 5 aplikasi standar internet yang dapat digunakan untuk keperluan pendidikan, yaitu File Transfer Protocol. File Transfer Protocol ini adalah salah satu aplikasi internet untuk mengambil seperti download dan meletakkan seperti upload suatu file di File Transfer Protocol ini servers. Dengan hal ini kita dapat bertukar file dengan cepat. Kemudian email atau electronic mail adalah surat elektronik dapat dan merupakan salah satu aplikasi yang cukup banyak digunakan di internet karena merupakan alat komunikasi yang cukup murah dan cepat. Selanjutnya yaitu aplikasi mailing lists, merupakan salah satu fasilitas yang dapat digunakan untuk membuat kelompok diskusi atau penyebaran informasi. Cara kerja leads ini adalah pemilik email yang dapat bergabung dalam sebuah komunikasi diskusi atau bertukar informasi yang tidak dapat diintervensi oleh orang lain atau kelompoknya. Kemudian aplikasi Newsgroup. Newsgroup ini adalah forum pembicaraan atau dapat dibayangkan dengan suatu tempat di mana terdapat ruangan-ruangan perbincangan yang khusus atau unik, dan tiap-tiap ruangannya mempunyai topik perbincangan yang berbeda-beda. Kemudian World Wide Web ini atau sering disebut dengan web nilai diperkenalkan pada tahun 1990-an. Fasilitas ini merupakan kumpulan dokumentasi terbesar dan yang tersimpan dalam berbagai server yang terhubung menjadi salah satu jaringan internet. Dokumen ini dikembangkan dalam format high-speed text dan markup dan legend atau HTML. Adapun fitur-fitur digunakan dalam masa pandemik sebagai solusi dari protokol kesehatan akibat virus COVID-19, yaitu pertama adalah Learning Management System atau Content Management System. Ini dikenal dengan Virtual Learning Format
merupakan aplikasi perangkat lunak yang digunakan oleh pendidik, baik itu sekolah atau perguruan tinggi universitas. Kemudian yaitu Classy adalah salah satu terobosan Jitu yang sebuah media sosmed mobile learning yang dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun secara mandiri. Terkait dengan pembelajaran tugas guru, di sini adalah penyusunan kegiatan dan aktivitas di dalam kelas maupun di kelas tatap muka. YouTube merupakan alternatif sumber belajar yang tepat waktu yang berhubungan dengan video pembelajaran bagi pendidik dan peserta didik. Menginteraksi video tertentu dari YouTube dapat mengembangkan kemampuan apresiatif siswa dan memberikan pengalaman belajar. Tidak hanya terbatas pada materi belajar tetapi juga teknologi yang digunakan. Kemudian aplikasi Google Classroom adalah aplikasi yang untuk merampingkan proses berbagai file antara guru dan siswa dan memungkinkan komunikasi. Aplikasi ini digunakan oleh para guru dan siswa untuk berbagi file di antara mereka. Kemudian aplikasi Google Meet, Zoom, dan Jitsi ini adalah aplikasi membantu di masa pandemi dengan tatap muka secara online atau digunakan pada saat pembelajaran metode diskusi. Dan terakhir ialah WhatsApp. WhatsApp ini digunakan sebagai salah satu media dalam melaporkan kegiatan kelas atau melalui kegiatan pembelajaran. Sekian dari pembahasan yang saya paparkan. Saya serahkan kembali kepada moderator. Itulah tadi materi yang telah kami paparkan dari kelompok 6. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.